Sebuah gebrakan besar kembali mengguncang sepak bola Asia Tenggara. FIFA ASEAN Cup resmi hadir sebagai simbol kebangkitan dan gairah baru di kawasan ini. Setelah bertahun-tahun pamor AFF menurun dan mulai kehilangan daya tarik, keputusan FIFA untuk turun tangan lewat ajang ini seperti menyalakan kembali bara semangat di tengah abu kompetisi regional yang mulai meredup. Mulai dari format turnamen, tim tamu kelas dunia, hingga sponsor global yang siap mengucurkan dana raksasa demi menjadikan ASEAN Cup sebagai mini World Cup-nya Asia Tenggara. Dan yang paling membanggakan, Indonesia disebut-sebut punya peluang paling besar untuk menjadi tuan rumah perdana ajang bersejarah ini. Lantas, seberapa besar pengaruh Indonesia hingga dipercaya menghelat turnamen pertama FIFA ASEAN Cup? Dan siapa saja negara elit dunia yang bakal jadi tamu undangan spesial di edisi pembuka ini? Semua akan kita kupas tuntas. Let's go, kita bahas satu persatu. Presiden FIFA, Gianni Infantino, pernah melontarkan satu kalimat yang langsung bikin publik sepak bola ASEAN tertegun. Ia bilang, turnamen di Asia Tenggara punya potensi pasar yang luar biasa besar. Ucapan itu ternyata sebuah sinyal besar, tanda awal dari sesuatu yang sedang disiapkan FIFA untuk kawasan ini. Yap, benar sekali. Gianni Infantino secara terbuka menyebut bahwa kompetisi antar negara di ASEAN selama ini dikenal lewat AFF Cup, layak diangkat ke level yang lebih tinggi, diakui secara resmi oleh FIFA. Dan kini, semua itu bukan lagi wacana, bukan rumor di belakang layar, bukan sekedar spekulasi media. Karena akhirnya, FIFA ASEAN Cup resmi diluncurkan. Sebuah turnamen baru dengan semangat lama, membangkitkan kembali gairah sepak bola Asia Tenggara, tapi dalam kemasan dan standar dunia. Infantino tahu betul bahwa Asia Tenggara bukan hanya soal populasi besar atau pasar potensial. Lebih dari itu, kawasan ini punya rasa, punya cinta gila terhadap sepak bola, punya atmosfer yang bahkan di Eropa pun jarang bisa menandingi. Dan di momen peluncurannya, dalam konferensi pers megah bersama para pemimpin negara ASEAN, Infantino menyebut angka 11 dengan nada penuh makna. Menurutnya, 11 adalah simbol kesatuan, satu tim, satu kawasan, satu tujuan untuk menang. Maksudnya jelas, 11 negara ASEAN akan menjadi satu kesebelasan besar di bawah panji FIFA ASEAN Cup. Dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, hingga Timor Leste, semua kini punya rumah baru di kancah resmi FIFA. Dikutip dari berbagai sumber, termasuk se-Asia Goal, format FIFA ASEAN Cup akan mengacu pada FIFA Arab Cup, turnamen yang sukses digelar beberapa tahun lalu di Qatar. Itu artinya turnamen ini akan masuk dalam kalender FIFA Matchday. Dengan begitu, semua tim bisa memanggil para pemain terbaik mereka dari klub-klub luar negeri. Bayangkan, kita nanti bisa lihat Oli Rumeni, Marcelino, Jesus, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangun bersatu di satu panggung resmi menghadapi rival-rival Asia Tenggara dengan skuad terbaik. Tidak ada lagi alasan tidak bisa bergabung karena bukan agenda resmi. Tidak ada lagi drama pemain Eropa dilarang klub. Semuanya akan full tim. Dan di titik inilah timnas Indonesia benar-benar diuntungkan. Tapi tunggu dulu, ternyata tidak cuma 11 negara ASEAN yang bakal bertarung di turnamen ini. Mengacu pada Piala Arab FIFA, maka peserta turnamen FIFA ASEAN Cup bisa jadi bertambah dengan dua cara, yakni ada federasi luar yang berminat masuk dan bisa dengan mengundang tamu khusus. Karena diketahui, format di Piala Arab FIFA juga berisi 16 peserta yang merupakan gabungan dari dua konfederasi. Makanya, ada satu kabar lain yang bikin semuanya makin menarik, di mana Australia dikabarkan siap ikut serta di level senior. FIFA ASEAN Cup bisa jadi akan mengundang beberapa negara tamu kelas dunia. Sebut saja Jepang, Korea Selatan, Iran, Kirgistan, dan Turkmenistan bisa masuk daftar undangan. Namun, rumor paling heboh datang dari Brazil. Ya, bukan rahasia kalau dalam 3-4 tahun terakhir sepak bola Indonesia sedang naik level. Dari pembenahan infrastruktur,
pembentukan Elite Player Pathway, sampai ke peningkatan peringkat FIFA yang terus merangkak naik. Federasi juga makin serius, pemain-pemain diaspora makin banyak, dan dukungan publik makin gila. Dengan semua itu, Indonesia kini dipandang sebagai kekuatan baru di kawasan ASEAN. Jadi ketika FIFA memutuskan meluncurkan ASEAN Cup, semua mata langsung tertuju ke Jakarta. Dan benar saja, isu paling panas yang beredar sekarang adalah Indonesia akan jadi tuan rumah pertama FIFA ASEAN Cup. Tapi kenapa Indonesia yang dipilih? Jawabannya sederhana, tapi kuat. Karena tidak ada negara di Asia Tenggara yang bisa menandingi euforia publik sepak bola Indonesia. Kita ingat, pada 2010 terakhir kita jadi tuan rumah AFF. Stadion Gelora Bung Karno selalu penuh sesak. Supporter datang dari berbagai kota, menciptakan lautan merah putih di setiap sudut tribun. Itu seperti festival nasional. Bahkan pada AFF 2022, dengan sistem home away, atmosfer di laga-laga kandang Indonesia tetap jadi yang paling megah. Dan yang paling penting, dunia sudah lihat kapasitas Indonesia sebagai penyelenggara lewat Piala Dunia U17 dan persiapan matang untuk Piala Dunia U20 yang sempat batal. Bagi sponsor, ini juga menarik karena banyak basis penggemar sepak bola, khususnya timnas yang cukup besar di Indonesia. Mereka pasti nggak akan merasa rugi dan tentu ini bagus buat nama baik turnamen ini di awal-awal perhelatannya. Semua itu jadi bukti nyata bahwa Indonesia sudah punya infrastruktur kelas dunia. Jadi kalau nanti FIFA ASEAN Cup benar-benar digelar di sini, itu bukan cuma kehormatan, tapi juga panggung pembuktian bahwa sepak bola Indonesia sudah siap berdiri sejajar dengan kekuatan besar di Asia. Lebih dari apa yang dibayangkan, efek domino dari ini bisa sangat besar. Begitu turnamen ini masuk kalender FIFA dan resmi diakui, nilai ekonominya bakal meledak. Hak siar internasional bisa otomatis naik nilainya. Stasiun TV global akan berebut menyiarkan pertandingan. Sponsor multinasional bakal datang menawar kerjasama. Mulai dari bank kelas elit hingga brand otomotif, elektronik, bahkan perusahaan teknologi. Semuanya berpotensi berlomba ingin tempel logo di papan LED stadion-stadion ASEAN Cup. Dan jangan lupa, merek olahraga kelas elit dunia seperti Nike, Adidas, dan Puma bukan tidak mungkin menjadi sponsor di bola yang dipakai oleh FIFA ASEAN Cup. Karena seperti yang kita tahu, merek kelas dunia ini sedang ekspansi besar-besaran di Asia Tenggara. Mulai dari Puma yang mensponsori timnas Malaysia, hingga Adidas yang sedang mengikuti tender jersey timnas Indonesia.